Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi kembali di event Sultra Cerdas, episode spesial, episode ke-100. Dengan tema pada malam hari ini adalah Blended Learning, Tantangan dan Solusi Praktis. Bersama saya, Tatia Sarawati Asana. Di room saat ini kita ada 5 panelis dan 42 attendees. Saya bacakan dulu sedikit tentang narasi kita pada malam hari ini, bahwa 2 tahun sudah proses pendidikan kita mengalami gangguan akibat pandemik yang belum usai. Meski sebagian besar sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, secara utuh, namun sebagian lainnya masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi di balik gangguan tersebut, terdapat hal lain yang menguntungkan bagi proses pendidikan kita, yang pada akhirnya hampir seluruh proses pembelajaran berlangsung dalam mode daring, sehingga pembelajaran berbasis digital atau blended learning menjadi kebiasaan baru bagi siswa dan guru. Nah, pada malam hari ini di episode Sultra Cerdas ke-100, kita akan membahas strategi-strategi yang bisa dilakukan bersama guru-guru hebat, bagaimana dalam menjalankan blended learning, apa tantangan dan solusi praktis yang bisa diterapkan atau dilaksanakan. Baik, untuk pembicara atau pemateri kita pada malam hari ini ada Pak Baharudin. Pak Baharudin adalah seorang guru hebat dari SMA Negeri 4 Kendari. Beliau adalah seorang expert Pisces dan Pisces Super Trainer, serta yang tadi sudah cuap-cuap menyapa kita semua sejak awal adalah Ibu Sulfajriani Indah. Beliau juga adalah Mia Expert Pisces dan Pisces Super Trainer. Sebelumnya terima kasih juga kepada Teh Umi Lestari yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan room event Cisco Webex. Baik, Bapak Ibu, tanpa menunggu lama-lama lagi, baik pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh Pak Baharudin. Silakan Pak Baharudin. Pak Edwinnya sudah bergabung. Oh ya, siap Bapak, saya cek. Beliau ada di room attendee itu. Ya, sebentar Pak. Edwin Syafruddin. Sebentar. Pak Edwin. Sebentar saya cari Pak. Ya, ada sebentar. Pak Edwin, mana tadi ini? Oke. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Pak Bu Tati Edwin. barangkali. Ya, silakan Pak. Halo, Sudah Pak. Ya. Ini udah tampil kameranya Pak. Terima kasih Pak Edwin udah bergabung malam hari ini. Ini kami udah ber-48 ini di attendee sekarang. Udah join. Dan barangkali Pak Edwin sesuai agenda aja ya, enggak apa-apa mundur ya. Ini sudah bergeser waktu. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Saya Bapak di luar saja. Pak Edwin bisa dijadiin presenter dulu, barangkali Bu Tati, biar coba tes share screen-nya dari Pak Edwin. Oh iya, sebentar Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak Edwin ini adalah salah satu tim dari Epson yang sering berbagi ya, juga mensupport pendidikan Indonesia. Melalui beliau lah kemudian fasilitasi pendidikan belajar baik sesuai dengan topik kita malam hari ini juga blended learning ya. Ini bisa membantu bagaimana Epson berkiprah di dunia pendidikan Indonesia, khususnya di bagaimana mengoptimalkan visualisasi media pembelajaran gitu Pak Edwin ya. Ya, sudah presenter Pak. Pak Edwinnya silakan. Pak Edwin silakan bisa tes share screen dulu Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf, ini memang saya sendiri yang on cam apa? Karena kalau di saya tidak ada terlihat wajah ya, atau memang ya ada ya. Kami rata-rata off cam dulu Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan Pak Edwin. Oke, saya share terlebih dahulu. Ya, mana ya? Screen 2.
ini saya sudah lama tidak menggunakan Webex. Semoga aman ya. Kalau misalkan nanti suaranya tidak keluar, mohon diinfokan saja ya Bu ya. Ya. Oke, Udah siap. tampil. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima Selamat kasih malam. sudah hadir pada kegiatan hari ini. Saya dari PT Epson Indonesia mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaannya untuk kami bisa terlibat ya dalam kegiatan hari ini. Jadi kami di PT Epson Indonesia hari ini saya akan membahas tentang sebuah kegiatan yang kami percaya adalah menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran secara pembelajaran jauh ataupun secara blended learning, yaitu namanya adalah kelas interaktif, di mana kelas interaktif ini pembelajaran jarak jauhnya akan menjadi dua arah dan interaktif. Untuk pembelajaran tatap muka terbatasnya akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini ada email dan nomor telepon saya. Silakan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin menghubungi saya di luar webinar ini, misalkan menanyakan tentang kendala yang sering dihadapi atau mungkin tertarik dengan solusi kami dan bisa ingin mau mengajak lebih lanjut ya. Nah, silakan untuk menghubungi email dan nomor telepon ini. Nah, jadi saya di sini dipercaya sebagai product manager dari Visual Instrument Department. Jadi Visual Instrument itu adalah fokus pada solusi proyektor. Nah, jadi kalau misalkan, jadi kita tuh punya departemen yang banyak, jadi ada printer punya departemen sendiri, proyektor ada departemen sendiri. Nah, jadi banyak sekali nih departemennya kita. Nah, oke, langsung saja sekarang langsung saya menuju. Nah, ini sebuah pertanyaan, keterampilan apa saja yang perlu kita siapkan dan kita miliki untuk kita sebagai pendidik di APA 21. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus itu sendiri, di mana saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengimplementasikan hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah, saya memberikan contoh misalkan untuk pembelajaran secara sinkronus, jadi bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah video pembelajaran. Nah, di mana video pembelajaran ini sehingga nanti misalkan ada murid-murid yang terkendala dalam melakukan pembelajaran secara virtual, nah itu bisa diakses suatu saat ataupun kapanpun saja untuk bisa lebih memahami nanti materi pembelajarannya. Nah, kemudian juga bisa dimanfaatkan dengan misalkan ada website ataupun aplikasi interaktif yang dilakukan, jadi sehingga walaupun pembelajarannya itu satu arah, namun tetap menyenangkan ya dengan adanya memanfaatkan website ataupun aplikasi interaktif ini. Nah, kemudian juga untuk mengumpulkan tugasnya itu contohnya bisa melalui Surel. Nah, untuk pembelajaran secara sinkronusnya sendiri, jadi kita bisa lihat bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah kelas virtual. Nah, namun pembelajarannya pun harus dua arah. Jadi harus ada umpan balik bagaimana ketika ada komunikasi langsung tuh. Jadi kayak interaktif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian secara komunikasinya itu bisa langsung menggunakan pesan instan. Nah, yang lainnya juga, jadi ada dua pendekatan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pendekatan tingkah laku, yang kedua adalah pendekatan teknologi itu sendiri. Nah, secara pendekatan tingkah laku, yang pertama bagaimana mungkin Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah atau menguasai sebuah kepemimpinan kelas virtual. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi bagaimana di sini kita bisa mungkin membuat peraturan yang disepakati antara guru dan murid dalam melakukan pembelajaran jarak jauhnya. Jadi misalkan kita bikin peraturan dulu, jadi bagi murid-murid yang aktif bertanya nantinya akan misalkan mendapatkan reward, bagi murid yang misalkan tidak aktif bertanya juga nanti akan mendapatkan nilai lebih agar tugasnya lebih banyak, misalkan contohnya seperti itu. Nah, sehingga nanti murid-muridnya akan aktif. Nah, kemudian juga kalau misalkan ada murid nih yang rame, misalkan lagi membaca secara virtual, tiba-tiba lagi ngajar, tiba-tiba ada yang suaranya bocor, atau bisa tiba-tiba ada yang mengomong walaupun padahal belum diminta. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kayak bisa membuat sebuah kertas, jadi contoh sederhananya kertas, jadi kemudian kertasnya ditulis misalkan perhatikan dulu bisa gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngajar, lagi rame, wah gurunya langsung nunjukin. Jadi semuanya perhatikan dulu gitu. Jadi tanpa Bapak Ibu terganggu dengan hal-hal teknis untuk meng-unmute semuanya satu-satu gitu kan, untuk mem-mute semuanya satu-satu. Nah, contoh itu adalah tingkah laku dari pembuatan pemimpinan kelas virtual. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat sebuah skenario pembelajaran gamifikasi. Nah, contoh di sini misalkan kita bisa membuat sebuah pembelajaran secara naratif ya. Ini contohnya lebih menyenangkan. Oke.
Nah, kemudian misalkan kita lihat pembelajarannya itu misalkan belajar biologi, jadi misal kita bikin sebuah misalkan di Microsoft Form ya kalau nggak salah gitu kan. Jadi misal gitu nanti semuanya akan menjawab pertanyaan, namun misalkan dengan menggunakan narasi selama kamu adalah terpilih sebagai pejuang di hari ini ya, dengan menjawab pertanyaan ini maka kamu nanti akan bisa menjadi penyelamat dunia dalam misalkan terhadap gangguan dari virus gitu. Nah, kemudian nanti apabila mereka semua sudah menjawab, kemudian nanti misalkan akan keluar kata-kata kunci di mana kata-kata kunci tersebut harus dikumpulkan dan kemudian nanti akan menjadi sebuah kode-kode yang apabila dikumpulkan nanti akan menuju ke misalkan sebuah YouTube channel guru atau bagaimana, sehingga anak-anak itu akan lagi terstimulus untuk mereka mau nih bermain games ya, padahal seolah mereka sebenarnya lagi belajar. Nah, kalau itu adalah contoh dari pendekatan tingkah laku. Nah, jadi kemudian juga ada pendekatan secara teknologinya, di mana misalkan penggunaan video konferensi. Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan beberapa fungsinya. Sampai kayak sekarang kita coba pakai Webex, kita coba pakai Microsoft Teams ataupun yang lainnya. Kemudian juga menggunakan sudah bisa memanfaatkan jaringan nirkabel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terhubung lagi dicolok-colokin pakai kabel misalkan untuk menampilkan materi pembelajaran, bahkan cukup hanya menggunakan handphone saja. Nah, kemudian juga berikutnya menggunakan dokumen kamera. Nah, jadi dokumen kamera ini sifatnya lebih fleksibel ya, untuk kameranya tidak hanya di depan saja, tapi bisa kita arahkan ke bawah ataupun bisa kita angkat ke atas. Nah, sehingga secara materi pembelajaran akan jauh lebih mudah untuk disampaikan. Nah, kemudian juga menggunakan layar yang besar dan interaktif. Nah, kenapa pendekatan untuk layar yang besar dan interaktif ini sangat penting? Nah, jadi di sini ada sebuah peraturan namanya adalah 468, di mana peraturan 468 ini tujuannya adalah untuk menentukan jarak ideal menampilkan konten pembelajaran. Jadi contoh di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan dokumen ataupun spreadsheet, nah itu jarak idealnya adalah 1 meter tinggi layar itu dikali 4. Nah, kemudian untuk tampilan dasar seperti PowerPoint, nah jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 6 tinggi gambar. Nah, kemudian kalau ingin menampilkan video, nah itu secara kontennya itu jarak idealnya adalah 8 tinggi gambar. Nah, jadi ini saya simulasikan. Jadi bisa dilihat bagaimana kalau misalkan kita menggunakan layar misalkan 65 inci, itu dia kalau dengan peraturan 468 tadi itu hanya menjangkau murid di bagian 2 sama 3 baris bagian depan saja, namun di bagian 4, 5 belakang itu udah tidak terlihat lagi ya, karena dengan layar yang kecil tadi. Nah, sehingga ini tidak kami rekomendasikan, dan kami merekomendasikan menggunakan layar yang lebih besar, yaitu 100 inci, karena dia bisa menjangkau semua murid yang ada di ruang kelas. Nah, hal ini juga diperkuat dari sebuah penelitian dari Intuit Research. Jadi mereka menyatakan bahwa 57% siswa yang disurvei itu mereka merasakan matanya terlalu lelah karena tampilan layar yang terlalu kecil dan kemudian terlalu lama nih melihat paparan layar LED. Nah, ini terjadi kenapa? Karena tadi kalau layar LED itu kan dia cahaya langsung ke mata kita ya Bapak Ibu, sehingga pastinya akan silau dan sehingga akan cepat lelah kalau kita lihat. Nah, beda kalau misalkan kita menggunakan layar yang besar dan kemudian menggunakan proyektor, sifatnya itu adalah memantulkan cahaya. Jadi dia cahaya tidak langsung ke mata kita, namun dia ada melalui media lain. Nah, sehingga ini tetap nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dalam waktu yang lumayan lama. Nah, sekarang kita bicara mengenai teknologi proyektornya itu sendiri. Kalau tadi kita melihat sudah jarak idealnya ya. Nah, jadi di sini ada dua teknologi proyektor, yaitu adalah di sini. Jadi kita bisa lihat. Nah, bisa dilihat di sini, jadi ini adalah proyektor dengan teknologi 3LCD, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini dia sifatnya itu adalah dari sumber cahaya dibagi ke 3 warna dasar, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Nah, kemudian nanti akan langsung diolah ke 3 chip LCD yang ada di proyektor, dan kemudian nanti langsung akan diproyeksikan. Cahaya diolah secara sempurna. Nah, berbeda kalau misalkan kita menggunakan proyektor yang sebelahnya, yaitu satu chip DLP. Nah, dia sifatnya itu adalah mengiris warna. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan warna merah, tapi dia masuknya ke color wheel warna biru, nah artinya merahnya akan dibuang. Nah, sehingga semakin banyak warna yang terbuang, nah itu berdampak pada terjadinya penurunan kualitas warna kurang lebih sampai dengan 60%. Jadi sangat besar, sangat kecil sekali ya. Nah,
itu adalah kelebihan dari teknologi 3LCD. Nah, di sini juga ada namanya tidurnya efek pelangi nih Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih tidur efek pelangi itu? Nah, jadi di sini ada sebuah proyektor Epson yang menggunakan teknologi 3LCD. Dia secara warnanya dan ukuran jauh lebih besar dibandingkan sebelahnya. Nah, ini yang menggunakan satu chip DLP. Nah, jadi ada efek pelanginya. Nah, efek pelangi ini terjadi karena tadi ada proses irisan warna yang secara berurutan sehingga terjadilah pelangi ini. Kita tidak melihat pelangi ini secara langsung karena otak kita yang menstimulus bahwa ini adalah warna merah, ini warna putih. Sehingga semakin lama otak kita bekerja, artinya semakin lelah juga mata kita untuk menerima warnanya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan proyektor Epson, dia sifatnya adalah langsung diolah warnanya oleh si proyektor sehingga tetap nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke dua kegiatan, yaitu yang dilakukan oleh Epson, yaitu kegiatan digitalisasi kelas dan kelas interaktif Epson. Nah, namun khusus untuk malam ini, saya akan langsung membahas yang kedua, yaitu tentang kelas interaktif Epson. Nah, seperti apa kelas interaktifnya? Jadi di sini kami memperkenalkan sebuah solusi yang kami sebut adalah interaktif projector, di mana interaktif projector ini dia mungkin berbeda unitnya dengan proyektor umumnya, karena dia sifatnya adalah menempel di atas papan tulis. Jadi dengan jarak yang dekat, dia akan menampilkan proyeksi yang sangat luas, dan kemudian dia bisa berubah menjadi layar sentuh. Nah, berikut adalah videonya. Halo Pak Edwin, audionya tidak tershare, tidak bunyi. Sudah keluar ya Pak ya? Oke, jadi di sini saya narasikan saja. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ini adalah interaktif projector yang menempel pas di atas papan tulis. Jadi dia bisa dilihat bagaimana dia itu bisa terjadi layar sentuh dan kemudian juga layarnya sangat besar, tadi sampai dengan 100 inci. Nah, kemudian yang menariknya adalah di masa pandemi ini sangat aman sekali terhadap virus karena dia bisa disemprotkan langsung dengan cairan disinfektan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan banyak yang nyentuh, jadi nanti cukup disemprotkan saja. Nah, yang disemprotkan itu adalah papan tulisnya saja, jadi tidak menggunakan media khusus, tidak menggunakan alat-alat khusus lagi, cukup interaktif proyektor dan papan tulis yang ada saja, nah, sehingga nanti papan tulisnya akan berubah menjadi layar sentuh. Wah, ini jadi sangat memudahkan sekali bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau tadi secara produknya, nah ini adalah contoh solusi dari interaktif proyektornya nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah video dari pembelajaran secara tatap muka sebelum di masa pandemi. Nah, jadi berikut adalah videonya. Nah, jadi di sini bisa dilihat sekolah tersebut sudah menggunakan interaktif proyektor dan dia menghubungkan antara materi pembelajaran dengan PowerPoint dan gabungan dengan anotasi yang ada di interaktif proyektornya. Nah, jadi bisa lihat di sini, ini bahkan sebenarnya itu gamesnya itu sebenarnya pakai mouse, harusnya diklik-klik. Nah, namun karena interaktif projectornya itu bisa berubah menjadi layar sentuh, sehingga anak-anak tinggal menyentuhnya saja. Nah, sehingga anak juga senang sekali ya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Bahkan kalau di sini tuh kayak ada perubahan tingkah lakunya, yang sebelumnya muridnya itu agak malu untuk maju ke depan. Nah, tapi sekarang karena dia biasa layar yang besar dan kemudian bisa disentuh-sentuh, sehingga anak akan berbondong-bondong untuk maju ke depan ya, dia mau mengekspresikan apa yang ingin dia sentuh gitu. Nah, sehingga ini sangat memudahkan sekali. Nah, bahkan kalau tadi ada ibunya ini, jadi yang beliau bercerita bahwa yang namanya kegiatan belajar mengajar itu tidak juga hanya lakukan interaksinya, namun juga harus terlibat ya dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga antara murid itu juga harus ada dalam bagian kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, bahkan kalau misalnya lihat sini, ini guru muridnya itu dia hanya menggunakan PowerPoint saja, kemudian dipindah-pindahkan objeknya. Sehingga ini akan secara guru pun sangat mudah sekali dalam membuat konten pembelajarannya. Jadi tidak perlu dengan alat-alat khusus lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh pembelajaran menggunakan interaktif projector di masa tatap muka sebelum di masa pandemi. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana di saat masa seperti sekarang nih interaktif projector
proyektornya. Nah, jadi di sini saya juga menampilkan satu buah video bagaimana salah satu guru mereka menggunakan interaktif proyektor ini untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, jadi di sini gurunya mengajar seperti biasa di depan webcam, kemudian di belakangnya sudah ada interaktif proyektor yang terhubung untuk disampaikan ke share screen-nya. Nah, jadi di sini gurunya itu dia menggunakan interaktif proyektornya, nah kemudian dia menulis seperti biasa di papan tulis. Nah, hasil coretannya itu bisa langsung terlihat di layar murid dengan sangat jelas. Nah, sehingga ini Bapak Ibu kayak mempunyai papan tulis besar, kemudian papan tulis itu pun bisa langsung dimasukkan ke layar laptop Bapak Ibu nih, sehingga akan pembelajaran akan jadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian karena interaktif proyektor ini bisa berubah menjadi layar sentuh, nah jadi si gurunya ini dia bisa langsung bermain waktu ini pakai Google Earth. Jadi dia akan langsung menggeser-geserkan lokasinya dengan menggunakan jarinya. Nah, sehingga kayak seolah-olah dia lagi sedang berjalan-jalan secara virtual dengan hanya menggunakan jari. Nah, kemudian juga di sini juga ada alat bantunya, sehingga jadi misalkan kita masuk sebuah website, kita bisa langsung memberikan coretan dari informasi apa sih yang sedang dijelaskan di website tersebut. Jadi contohnya di sini, ya, contohnya guru menjelaskan nih orang-orang ini siapa ya. Nah, kemudian interaktif proyektor ini juga banyak sekali fungsi dari papan tulis digitalnya. Nah, salah satu banyak beragam warna, sehingga guru itu bisa bermain dengan banyak warna untuk bisa menyampaikan materi-materi yang ingin di-highlight. Dan kemudian terakhir, kalau sudah menyelesaikan pembelajarannya, itu bisa langsung dicetak. Nah, biasanya ini untuk sebagai arsip Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran dengan menggunakan kelas interaktif Epson. Nah, yang terakhir, jadi kami memiliki coverage area yang sangat luas sekali. Jadi kami memiliki 10 Epson Sales and Service, kami memiliki 18 service center, dan ada 200 authorized service partner yang tersebar di 130 kota di seluruh Indonesia. Sehingga ini kami berharap mampu menjangkau dari kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di masa seperti sekarang juga kami nanti akan membagikan katalog Siplah Bapak Ibu semua, sehingga nanti kalau misalkan tertarik dengan solusinya, silahkan untuk mendownload katalog Siplah ini, dan nanti akan ada link QR Code yang menuju langsung ke partner kami di wilayah-wilayah yang sudah kami tentukan. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk nanti bertanya-tanya tentang solusi-solusi yang tadi sudah saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan materi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin, paparan yang sangat menarik. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Pak Bahar kita tanya jawab atau gimana Bapak? Boleh satu pertanyaan barangkali ya, karena kami Boleh. sudah masuk di materi juga nih. Oke, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan terkait paparan dari Pak Edwin Syafruddin dari PT Epson Indonesia, disilahkan bisa dengan dua cara, dengan raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan pada room chat-nya. Ya, dibatasi Bu Tati ya. Nanti karena ini udah mau masuk di materi ini, sambil lihat apakah ada yang raise hand tidak. Ini kelihatannya tidak ada yang raise hand ya. Oh, ada yang raise hand. Bu Indah ini raise hand. Silakan langsung saja Bu Indah. Langsung Bu Indah, panelis. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ini ada Bu Iis nih yang bertanya di room chat, cuman Bu Tati belum baca ya. Ini saya udah lihat ini. Ya, saya sedikit aja nih, cuman butuh pencerahan ini dari Pak Edwin nih. Tadi tertarik nih Pak Edwin, mau sedikit aja dong dijelasin itu teknisnya seperti apa ya. Tadi kan itu apa ya, kayak printer gitu ya, udah ada, misalnya ada di sekolah gitu. Jadi kita tidak perlu lagi bawa laptop tuh, yang penting file kita tuh ada, misalnya ya saya mau mendownload RTP saya, tapi kan saya nggak bawa laptop gitu. Dari handphone saya gitu sampai terus ke printer, apa pakai kabel atau Bluetooth atau gimana gitu dengan yang Pak Edwin ini tadi.
paparkan tadi gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Indah. Jadi mungkin bukan printer kali ya proyektornya, cuman memang proyektornya itu dia bisa langsung terhubung ke printer kali gitu Bu ya. Jadi tanpa harus adanya perantara laptop lagi atau komputer lagi. Nah, jadi jawab pertanyaan tadi memang sebenarnya itu adalah satu hal yang menjadi nilai lebih dari interaktif projector, yaitu adalah bisa langsung terhubung secara nirkabel Bu. Jadi bisa langsung menggunakan handphone. Jadi bahkan ada banyak sekarang tuh guru-guru tuh dia nggak ribet-ribet lagi bawa laptop, cukup materi semuanya biasanya sudah ada di handphonenya guru tersebut. Dan kemudian nanti ketika mulai belajar dia langsung terhubung secara nirkabel ke interaktif projectornya. Nah, namun memang ada beberapa batasannya. Jadi contohnya kalau dia menggunakan laptop, handphone itu, secara pembelajar interaktifnya itu dia memang tidak bisa seperti yang guru tadi itu Bu, yang bisa langsung di share screen. Nah, itu belum bisa. Jadi memang untuk saat ini, ya, untuk bisa di share screen untuk pembelajaran jarak jauhnya itu adalah untuk yang di laptop. Jadi kalau di handphone itu mungkin dengan catatan kalau misalkan pembelajarannya sudah PTMT atau pembelajarannya sudah full atau mungkin dibatasi ya ngajarnya, nah itu guru bisa menggunakan skenario pembelajaran yang tadi yang cukup bawa handphone saja. Jadi tidak ada murid yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Nah, namun kalau misalkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di mana ada murid yang ada di rumah dan ada di sekolahan, saya tetap menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan laptop. Jadi laptop ini kasarnya itu seperti menjadi operating sistemnya si interaktif projectornya. Jadi interaktif projector itu nanti akan menampilkan langsung tampilan layar laptop Bapak Ibu, kemudian Ibu cukup langsung menyentuh layar dari si interaktif projectornya sehingga nanti yang ada di laptop itu seolah ada yang bentuk gitu loh Bu. Nah kurang lebih itu seperti itu Bu Indah. Semoga menjawab ya Bu. Oh, iya iya keren ternyata ya. Terus kalau yang dari handphone ke proyektor emang nggak bisa ya Pak Edwin? Maksudnya harus memang pakai laptop gitu sebagai perantaranya gitu. Nggak bisa misalnya dari handphone saya gitu. Saya kemudian mau menjelaskan gitu, tapi langsung ke proyektornya gitu, tampil di InFocus misalnya. Bisa Oke. nggak kayak gitu ya? Iya Bu, jadi sebenarnya bisa sekali Bu. Yang tidak bisa itu adalah kalau melakukan pembelajaran jarak jauhnya. Jadi kan saya bilang kalau misalkan Ibu mengajar di sekolahan dengan kondisi semua murid ada di sekolah, tidak ada yang secara virtual, Ibu sangat bisa sekali melakukan menggunakan cukup bawa handphone saja. Jadi ngajarnya langsung dari handphone, kemudian nanti Ibu bisa memberikan coret-coret dari si handphone dari interaktif projectornya. Jadi materinya dari handphone Ibu, kemudian coret-coretnya dari si interaktif projector. Nah, itu sangat memungkinkan sekali, Bu. Kecuali kalau misalkan Ibu ada murid yang ada di rumah, nah itu yang nggak bisa tuh. Karena nanti kalau Ibu share screen, bisa, tapi ketika Ibu coret-coret, coretannya itu tidak terlihat dengan murid yang di rumah, karena coretannya hanya ada yang ada di Di sekolahan. kelas. Nah, Oh cuman kalau ya yang itu di untuk yang offline gitu dia tadi berarti ada ya. software tambahannya lagi. Nah, jadi Hmm? ya, jadi ada software tambahannya tadi, dengan ada software tambahan tersebut, nah Ibu bisa melakukan pembelajaran untuk secara jarak jauhnya, Bu, gitu. Keren, keren Pak Edwin. Baik. Iya. Kasih banyak Pak Edwin Ya, untuk Sama-sama penjelasannya. Ibu. Luar biasa baik. Terima inovatif. kasih. Yuk, makasih Bu Indah. OTW beli Bu In. Terima kasih Pak Oke. Edwin. Sama-sama, Alhamdulillah Pak. hari ini benar-benar kita Iya. maraton ini sampai bisa. Saya masih ada materi nih Pak Edwin malam hari ini setelah Pak Edwin barangkali. Monggo, Pak. Iya. Ini ada dari Ibu Iis ini mau tanyakan harganya. Bagus sekali katanya kalau di sekolah bisa digunakan. Cepat Mungkin nanti. saja ya, Bu. Jadi kami Interaktif Projector itu kita ada punya line up yang sangat lengkap sekali. Jadi dari yang harganya paling affordable sampai yang paling lengkap secara fiturnya. Nah, jadi kalau untuk Interaktif Projector tuh yang affordable itu range harganya mulai dari 23 juta sampai dengan 63 juta yang paling lengkap fiturnya. Nah, tapi yang 63 itu biasanya memang kami segmenkan untuk di perusahaan. Nah, jadi kalau untuk di dunia pendidikan itu range-nya dari 23 sampai kurang lebih 31 juta sih Bu, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan dengan seperti itu Bapak Ibu bisa mendapatkan papan tulis interaktif ya, jadi dengan papan tulis yang ada kemudian berubah jadi interaktif projector, kemudian juga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kurang lebih seperti itu Bu Is. Semoga cukup menjawab Baik. tanya ya Bu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Safrudin, penjelasannya sudah Ya, lengkap ya Bapak ya. assalamualaikum. Jadi mungkin nanti di sipilahnya itu nanti Pak ya, dari Ya, betul ininya Ibu. nanti.
Oke deh, baik. Terima kasih Pak Edwin, terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan bersama-sama kami, Sultra Cerdas pada malam hari ini. Kami tetap menunggu apa-apa yang bisa dibagi lagi untuk di kesempatan lainnya dari Pak Edwin dari PT Ya, Epson Bu. Indonesia. Oke, terima kasih Pak Edwin. Selamat malam Bapak. Malam. Oke, Pak materi berikutnya teman-teman sahabat hebat Sultra Cerdas adalah materi dari koordinator Sultra Cerdas. Beliau juga adalah seorang MIA expert dan khusus super trainer. Silakan Pak Baharudin. Ya, baik. Ya, silakan. Presenternya ke saya dulu barangkali Bu Tati, biar saya bisa share screen. Terima kasih Pak Edwin Syafruddin. Oke. Ya, silakan Pak. Share screen dulu ya. Oh, ini udah materi yang kedua ya? Iya, Bu In. Oh iya, maaf saya baru perhatiin lagi. Buat Bapak Ibu untuk pengumumannya di akhir ya, setelah pemaparan materi akan diumumkan sekaligus dengan peserta terbaiknya, terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan siapa yang akan mendapatkan printer Epson L121 dari PT Epson Indonesia. Jadi ditunggu. Silahkan Pak Bahar. Oke, sudah bisa tampil layar saya? Kelihatan Bisa, Pak. Pak. Oke, blended learning ya. Ya bukan blender ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih Bu Tati sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada malam hari ini. Materi ini saya kira bukan suatu hal yang baru ya Pak Ibu ya. Cuman di episode spesial di episode ke-100 Sultra Cerdas kami coba tampil kembali dan sekaligus mengemas dengan bagi-bagi hadiah pada malam hari ini, insya Allah pada sesi akhir sebentar, tapi kita belajar dulu di awalnya. Blended learning Bapak Ibu, ada terminologi yang terkait dengan blended learning. Di sini ada beberapa istilah, flip classroom, kemudian ada blended learning itu sendiri, dan ada pula conventional learning, dan ada yang disebut juga dengan hybrid learning. Nah, Bapak Ibu, istilah-istilah ini terkait erat dengan blended learning karena ada pembelajaran yang tipe lama ya, konvensional sekali, itu semua kita mengalaminya, barangkali Bapak Ibu sudah pernah merasakan ketika ada guru datang, maka Bapak Ibu ikut deg-degan memikirkan, oh ini guru datang lagi nih, pasti ada contoh soal lagi nih, kemudian ada PR lagi gitu ya. Kemudian biasanya soal-soal di PR-nya itu lebih sulit daripada contoh soal. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Termasuk Bu Tati barangkali ya, Bu Tati ya. Halo Bu Tati. Apakah bisa mendengar suara saya? Audionya gangguan Bu Tati, Pak. Ditanya ke saya aja. Ya, Bu. Kedengaran Bapak, kedengaran jelas. Lagi melamun Ini Bu Tati, Pak. mau konfirmasi, Bu Tati pernah mengalami nggak kalau gurunya datang tuh di kelas bawa penjelasan, pas masuk gurunya menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian bahas materi, tiba-tiba contoh soal, kemudian kasih PR, PR-nya lebih sulit daripada contoh soal. Itu gimana Bu Tati? Bawa sapu gurunya, Pak. Biasanya seperti itu ya Bu Tati ya? Iya, betul sekali itu Pak. Ya, itu sering kita alami. Kalau Pengalaman. guru-guru yang saat ini di
yang kelahiran tahun 70-an, 80-an itu pasti pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa? Memang tipikal pembelajaran konvensional seperti itu. Ketika kita pulang malah stres ya. Kenapa? Karena contoh soalnya kok gampang tadi dikerjakan di papan tulis, gurunya sudah Giliran sebegitu. soalnya lain. Seketika kita pulang dikasih PR, wah gila ini sulit sekali gitu kan. Nah, sehingga itu juga membawa permasalahan tersendiri dan tidak jarang yang bisa menyelesaikan hanya 1-2 orang dalam kelas. Nah, kita lanjut. Ini mudah-mudahan tidak gangguan audio saya, ada chat yang muncul katanya audionya. Kemudian blended learning ya, atau seperti gambar yang ada Bapak Ibu, itu ada gambar Blender ya, tapi bukan Blender. Ini kita di sini sebenarnya kombinasi aktivitas antara tatap muka dan tatap maya ya, berbasis pembelajaran berbasis elektronik. Sedangkan flip classroom itu tadi kebalikannya, yang conventional learning itu tadi. Kalau conventional learning biasanya dia bermula dari kelas kemudian berakhir dengan PR, sedangkan flip classroom itu bermula dengan PR dan berakhir di kelas. Ya. Hybrid learning mirip dengan blended. Dia hanya tidak mewajibkan tatap muka dan face to face interaction dan pembelajaran online-nya gitu ya. Mari kita lihat Pak Ibu, ini kelanjutannya conventional learning. Seperti inilah kira-kira. Metode pembelajaran tradisional disebut juga dengan metode ceramah. Ya, kalau Bapak Ibu yang baru-baru ini barangkali sudah melewati tahapan belajar mengajar dari rumah, PDR atau yang masih PTM terbatas saat ini. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan misalnya ngupload buku BSE tuh, buku sekolah elektronik, kemudian diminta siswanya baca dari halaman 1 sampai 12, bikin rangkuman gitu ya. Jadi atau barangkali kita datang justru ikut membaca juga buku yang ada, itu menjadi kondisi yang sangat membosankan ya. Di peserta didik kita bisa jadi ya kondisinya bisanya membuat biasa kurang lebih disebut sleep call gitu ya. Jadi dia tidur tapi ngikut juga handphonenya di ruang virtual kita ya. Kemudian conventional learning itu ya seperti tadi yang saya maksud, dia mengenalkan konten dulu di ruang kelas, kemudian reinforce konten itu untuk penugasan. Ya, kenapa sulit? Ya karena itu reinforce konten ya. Ya, jadi agak sedikit frustrasi juga kadang siswa atau terkaget-kaget karena kondisinya kok ini contoh-contoh soal tadi sepertinya mudah ya, gampang sekali dikerjakan, tiba-tiba pulang PR-nya benar-benar menyiksa gitu. Dan kadang-kadang siswanya ya sudah give up ya karena kesulitan yang luar biasa, putus asa dia. Waduh, ini berharap-harap dia bisa sama persis dengan contoh soal, ternyata contoh soal lebih gampang daripada tugasnya, seperti itu. Selanjutnya hybrid learning, ya terminologinya seperti ini ya. Menggabungkan pendekatan pembelajaran ya, pembelajaran tatap muka dan face to face, hanya kemudian tidak ada yang bisa saling menggantikan, yang nggak wajib kedua-duanya gitu. Jadi dia bukan sesuatu hal yang wajib bahwa oh ini harus jalan face to face, harus jalan online-nya juga. Jadi bisa fungsi pembelajaran online bisa digantikan dengan face to face atau sebaliknya di hybrid learning. Kemudian ada blended. Nah, ini yang saat ini umumnya diselenggarakan ya pertemuan tatap muka terbatas, di mana kalau di tempat kami itu 50% siswa di dalam satu kelas itu belajar dari rumah dan 50%-nya lagi belajar dari di ruang kelas dalam mode tatap muka terbatas. Selanjutnya ada tantangan blended learning Bapak Ibu ya. Ya, tantangan blended learning itu kurang lebih kami coba rangkum beberapa sumber. Di sini akses internet yang lambat, harga paket data internet mahal, terbatasnya akses internet ke perangkat komputer dan smartphone, banyaknya gangguan di rumah, itu juga menjadi salah satu karena
Biasanya kalau lagi ngajar tiba-tiba ibunya manggil ya, otomatis itu pasti sangat mengganggu perhatian si anak karena tadinya barangkali sedang serius memperhatikan presentasi, tiba-tiba ibunya manggil. Ini disuruh lagi mengerjakan sesuatu gitu. Beberapa menit akhirnya dia hilang konsentrasi dan tidak bisa memperhatikan materi gitu ya. Guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Nah, ini sangat banyak kita temukan ya. Saya kebetulan menangani beberapa sih ratusan sekolah dengan akun Office 365. Ya rata-rata persoalannya mereka lupa password dan ketika saya tanya, saya menggunakan Office 365, saya tanya yang lupa passwordnya apa usernya? Dua-duanya lupa Pak, user dan passwordnya. Sudah seperti itu. Yang ditahunya itu passwordnya bukan password Office 365 Bapak Ibu ya. Jadi banyak kan dibilang apa? Password Teams. Tim saya hilang. Waduh, ini benar-benar kurang apa ya? Apakah kurang informasi atau memang dia asal bisa pakai udah selesai gitu, tidak punya pengembangan gitu ya. Kemudian ini yang salah satu nomor 6 nih, sulit untuk interaktif karena memang ketika kita belajar ya dengan moda daring ya khususnya, itu sulit untuk interaktif karena tidak ada eye contact di sana. Kita tidak ada kontak mata dengan peserta didik sehingga hubungan emosionalnya itu agak sedikit berbeda dengan belajar tatap muka. Apalagi dalam moda tatap muka terbatas dengan blended ini, separuh di kelas, separuh di rumah. Wah, kita mau bagi perhatiannya kayak gimana? Itu sulit untuk interaktif. Yang ketujuh, siswa bermain-main dan acuh serta luput dari pantauan guru. Bayangin Bapak Ibu ketika kita ngajar, ya siswa-siswa kita itu banyak yang main-main, kita juga dan acuh kita juga tidak bisa memperhatikannya karena memang mereka berada di tempat yang berbeda ya. Nah tentu selain tantangan, malam hari ini kita juga akan belajar bagaimana sih solusinya. Ya, ini barangkali sejumlah solusi dari tantangan yang ada. Jadi gunakan internet service provider yang dedicated. Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang harus memilih ya yang benar-benar serve penyedia layanan akses internetnya bagus. Dan ada juga sejumlah akses internet murah kok saat ini. Kemudian yang ketiga bisa share connection dengan perangkat lain atau rekan. Kemudian gunakan ruang terbatas dalam artian ini untuk mengurangi intervensi suara ya dari rumah ketika anak-anak belajar. Kemudian peningkatan kompetensi digital guru dan pelajar ini penting sekali karena ditemukan beberapa tantangan diantaranya adalah yang banyak guru yang tidak juga begitu kompeten untuk menggunakan perangkat teknologi pembelajaran. Kemudian pelibatan siswa dalam interaksi. Ya, bagaimana bisa melibatkan siswa? Ya, salah satunya barangkali ketika kita bawa materi ya, jangan kita monoton, kita yang ngomong-ngomong gitu ya. Sebentar nanti Bu Indah barangkali bisa lebih praktis gimana melibatkan siswa ketika belajar. Dan insya Allah malam hari ini saya, Bu Indah dan Bu Tati, ya kami bertiga adalah QC Super Trainer dan barangkali salah satu saya kasih bocoran nih sebentar yang akan didemokan oleh Bu Indah itu adalah gimana mengikat perasaan siswa. Dan Bapak Ibu insya Allah ketika menggunakan platform yang satu ini, kelasnya Bapak Ibu baik itu kelas daring maupun kelas tatap muka itu barangkali bahasa kerennya itu menjadi kelas yang dirindukan siswa. Nah, jadi kita akan menjadi guru yang dirindukan untuk hadir di kelasnya mereka. Nah, yang ketujuh itu adalah penggunaan platform yang dapat mengikat perhatian siswa dalam belajar. Nah, sebelum saya akhiri, saya stop share dulu untuk bagian yang ini, Bapak Ibu. Saya akan buka satu browser. Sini. Saya share screen ya, Bapak Ibu. Coba share screen lagi. Dan ya. Bisa kelihatan browser saya, Bu Tati? Kelihatan, Pak. Ya, saya ketik di sini Quizzes ya.
Ini yang akan insya Allah akan dipraktekkan di Bapak Ibu. Kita melihat di sini quizzes. Kenapa saya menunjuk satu platform quizzes pada malam hari ini sebagai salah satu solusi? Karena di sini dijelaskan Bapak Ibu ya, the world most engaging learning platform. Nah, ini permasalahan kita Bapak Ibu, engagement ini ya, bagaimana kita bisa mengikat perhatian perasaan siswa untuk bisa benar-benar terikut mengikuti pelajaran kita. Karena ini menjadi masalah. Bapak Ibu, kita sering menemukan ketika kita mengajar dengan platform tertentu ya, itu juga pasti akan mengalami kebosanan. Dan manusiawi bahwa kita semua mengajar dimanapun berada, kalau kita menggunakan tools itu saja, kalau kita menggunakan pola itu saja, maka itu akan menyebabkan kebosanan. Ya, saya kira kita semua setuju, Bapak Ibu, bahwa ketika kita di drill dengan aktivitas tertentu, hari ini seperti itu, minggu depan seperti itu, dan minggu depannya lagi seperti itu pula, dan bahkan barangkali siswa kita sudah bisa menebak gaya kita, pakaian kita, dan segala macam, itu pertanda bahwa Bapak Ibu, kita tidak mampu bertransformasi, mengubah apa yang akan kita berikan kepada siswa, dan kita tunggu waktunya Bapak Ibu, teman-teman kita, siswa-siswa kita akan merasakan kebosanan karena hadirnya kita di ruang kelas tidak membawa sesuatu hal yang baru. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu untuk kebaruan dan untuk peningkatan kompetensi diri kita guna perbaikan kualitas pendidikan. Terima kasih Bu Tati, saya kembalikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baharudin, teman-teman sahabat Sultra Cerdas yang masih bergabung bersama kami pada malam hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, di-share pengalaman maupun pengalaman pribadi Bapak Ibu dalam blended learning ini, silahkan di kolom dengan menuliskan di kolom chat boleh, atau dengan cara raise hand. Di sini ada, saya ke kolom chat dulu. Di sini ada dari Pak Bayu Aryawan. Ini mungkin sharing saja ya. Lisan masih dipertahankan untuk knowledge management, tapi saat ini sudah memiliki prinsip Merdeka Belajar untuk menentukan materi yang sudah ada. Ini kata ini pertanyaan atau ini. Silakan Pak Bahar. Ini nggak lanjut dulu ya? Mau lanjut? Oh, lanjut dulu baru tanya jawab ya Ibu In? Akan di Ibu Indah biar lebih gitu. lebih pas Bu Tati. Oh gitu. Ya. Atau mau dijawab ini dari Pak Bayu? Pak Antum. Lisan masih dipertahankan? Nggak ada jawaban untuk yang ini, saya kira ini hanya pernyataan gitu. ya. Boleh. Baik. Tidak ada pertanyaan di chat room maupun yang raise hand belum ada. Mungkin langsung saja Ibu Indah dilanjutkan. Iya, biar cepat gitu ya. Oke, siap. Silakan Ibu In. Oke, terima kasih Ibu Tati. Ini Di sebenarnya presenter ya? Saya jadikan presenter dulu. Boleh. Oke, Ini sebenarnya kandang paksa nih Pak Bahar, harusnya yang bawa materi nih diminta saya lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin melanjutkan saja. Ya, jangan mungkin ya. Saya ketularan kata mungkin ini Bu Tati, nggak boleh pakai mungkin. Keenakan itu kata mungkin itu ya. Iya. Kemarin diprotes sama instruktur ya. Jangan pakai mungkin gitu. Baik, saya coba melanjutkan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Mungkin tadi Pak Bahar udah menjelaskan ya tantangannya gitu. Tantangannya gimana menghadapi pembelajaran yang modelnya blended learning. Nah, itu tentunya menjadi permasalahan kita semua, termasuk saya juga sih sebenarnya. Nah, sekarang saya diminta oleh Pak Bahar nih, gimana kira-kira solusinya? Di sini saya tidak tidak mengajarkan gitu. Saya hanya berbagi Bapak Ibu. Di sini saya oleh Pak Bahar diminta untuk coba dong Ibu Indah berbagi. Biasanya mengajar itu kalau di sekolah, kan di sekolah saya tuh pembelajarannya 50% siswa itu satu kelas kan 36 ya. 18 orang itu adanya di ruang kelas.
18 orang itu adanya di rumah. Dalam waktu yang bersamaan dengan waktu yang sangat singkat ya, 1 jam pembelajaran itu hanya 30 menit. Nah, totalnya berarti kalau 2 jam pembelajaran saya hanya 1 jam. Nah, bagaimana saya bisa membelajarkan siswa secara bersamaan, baik yang ada di rumah maupun yang di sekolah gitu. Jadi tidak bahwa hari ini dia masuk, yang masuk saja yang diajar, yang di rumah nggak usah nanti shift berikutnya. Nah, itu tidak seperti itu. Model pembelajarannya akhirnya jadinya blended gitu. Apa ya, mencampur gitu ya, bukan blender. Mencampur pembelajaran yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah. Dengan model pembelajaran yang sama gitu diberlakukan. Nah, pertanyaan biasa muncul, efektif tidak? Kalau bicara efektif, sejauh ini kalau saya itu efektif menurut saya karena saya bisa kalau Pak Bahar bilang engagement gitu ya, saya bisa melibatkan semua siswa saya baik itu dia ada di sekolah maupun dia ada di rumah. Saya sih menyebutnya kalau diskusi dengan Pak Bahar, kayaknya saya lagi menjalankan pembelajaran blended nih Pak Bahar. Tanya, wah itu boleh itu. Nah ini yang mungkin saya juga akan berbagi dengan teman-teman seperti apa. Kalau kita berbicara aplikasi, tentunya banyak ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, aplikasi yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran kita, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu, siswa kita itu ikut aktif. Kemudian mereka merasa pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan. Nah, saya berpikir begini, selama ini pembelajaran hampir kurang lebih 2 tahun ya, sejak bulan April tahun 2020 itu kita mulai belajar online. Nah, kalau yang kita ketahui satu aplikasi itu saja, seperti yang disampaikan Pak Bahar tadi, itu aja terus. Nah, itu juga membosankan buat siswa. Pasti kalau kita mulai lagi membuka pembelajaran, siswa akan bilang, wah pasti materi kita, aplikasi kita ini lagi, gitu. Nah, saya juga sempat tadi siang sambil mengawas itu mengikuti satu webinar yang diselenggarakan oleh Microsoft. Materinya juga blended learning gitu. Dan saya juga menemukan lagi satu bentuk aplikasi yang bisa digunakan untuk blended. Tapi saya tidak berbicara itu dulu Bapak Ibu. Saya berbicara apa yang sudah saya lakukan dulu. Gitu. Biar apa ya, sharingnya sampai gitu ke Bapak Ibu. Barangkali ini bisa jadi semester berikutnya kalau pembelajarannya Bapak Ibu itu juga modelnya seperti yang saya lakukan. Nah, ini bisa jadi satu alternatif yang bisa Bapak Ibu coba dan saya yakin ini menyenangkan buat siswanya Bapak Ibu. Nah, saya langsung aja Bapak Ibu, saya share screen ya. Jadi yang saya gunakan ya biasanya kan kita makainya kayak yang biasa digunakan Teh Umi ya, yang certified, yang masternya gitu, kelas poin. Saya juga biasa gunakan kayak e-book kreator gitu yang biasa bisa interaktif dengan siswa secara langsung. Nah, mungkin yang saya sharing malam hari ini itu seperti yang dibilang Pak Bahar. Saya coba di Quizizz. Nah, bagaimana kalau Quizizz ini kita coba membuat siswa itu interaktif, baik dia itu berada di sekolah maupun dia yang ada di rumah. Nah, saya awali dari caranya saya Bapak Ibu. Untuk siswa yang di sekolah itu biasanya saya menggunakan ini buat yang fasilitasnya ada, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup minta siswa seperti biasa join aja di kelas interaktif Quizizz-nya Bapak Ibu gitu. Nah, tapi kalau untuk yang di sekolah biar seru-seruan, kalau ada infokusnya ya bagusnya kita gunakan infokus. Itu bagusnya, tapi kalau nggak ada Bu Indah, ya udah nggak apa-apa. Tetap seru kok belajarnya. Nah, sekarang udah boleh nih Bu Tati saya share screen. Bentar ya, saya coba share mudah-mudahan. Bisa Bu In, kayaknya hostnya di Bu Indah deh. Oh begitu? Aduh, Iya. masa? Masa sih tadi saya ngaturnya nggak bisa share Oh screen. gitu. Oh, sorry Iya, Bu Tati. Berarti tadi saya ini reply gitu ya. masih Pak Bahar ini. Ya nggak apa-apa, langsung aja Ibu. Sebentar. Nah, Bu Tati udah jadi host. Pindahin ke Yap. saya dulu Bu Tati. Bola dunianya. Oke, sebentar. Bukan bola dunia sekarang ya.
Sekarang udah berubah. Ini banyak update lagi nih. Webex semalam saya sempat Oke, yang silakan Bu Indah, sudah. pulang. Oke, terima kasih. Saya coba share layar saya dulu. Ini barangkali ya. Apa udah bisa lihat layar saya, Bu Tati? Belum, OTW kayaknya. Coba, Waduh, proses mungkin. sebentar, Belum sebentar. bisa. Oh, belum ya. Wait, Iya, belum. sudahkah? Oke, sebentar ini Udah kayaknya. terlihat? Oke, iya, Yang udah. terlihat pasti WA saya ya. Oke, WA. Apa? Itu WA Oke, grup silakan. bahasa Inggris saya. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Saya blended learning. Nah, saya tidak mengawali Bapak Ibu dari bagaimana sih kita membuat sebuah quizzes, bagaimana sih kita login akunnya. Saya yakin Bapak Ibu sebagian besar itu sudah familiar dengan yang namanya quizzes. Yang tidak familiarnya itu biasanya karena jarang digunakan. Bagaimana sih membuat quiz itu yang modelnya interaktif. Nah, itu yang kayaknya jarang digunakan. Kalau cuman bagaimana teleportasi, bagaimana bikin soal satu persatu, nah itu mungkin Bapak Ibu udah biasa. Nah, sekarang kita masuk di eh, bagaimana melakukan pembelajaran itu dengan model yang blended yang saya maksud tadi. Ya, blended versinya saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah ada soal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana membuat soalnya, mudah-mudahan di bagian akhir nanti eh, kita bisa demokan. Saya langsung aja di sini saya present, tapi saya minta Bapak Ibu, Ibu Tati bisa nggak diaktifkan nanti mikrofonnya Bapak Ibu ya? Diaktifkan aja semuanya nanti Iya, Bapak Ibu, karena tadi sebenarnya sore saya minta ke Teh Umi tuh, Teh Umi bisa nggak nyediain roomnya itu nggak usah yang live apa ya, event yang event. meeting gitu ya, jangan yang event meeting, yang biasa aja supaya teman-teman itu bisa interaktif dengan saya gitu. Kita bermain-main di sini. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa coba-coba juga buat, oh ternyata menyenangkan ini. Kalau suaranya dibisukan kan saya nggak bisa bertanya gitu. Iya, Baik. bisa kayaknya Bu In. Bisa, Oke, nanti bisa di ini ya boleh. kita Iya. coba. Oke, saya present ya Bapak Ibu. Ini saya sudah kebetulan ada 4 slide saja saya buat, tidak banyak-banyak. Hanya untuk overview ke Bapak Ibu, kira-kira seberapa sih interaktif satu aplikasi ini ya. Karena kalau kita bicara aplikasi blended itu sangat banyak. Satu, malam hari ini kita coba belajar dan mudah-mudahan maksimal dan bisa Bapak Ibu gunakan juga seperti saya. Baik, saya coba present, tapi ini minta minta kerjasamanya teman-teman semua. Boleh join supaya kita tahu Bapak Ibu berada di posisi sebagai siswa. Nah, saya coba share linknya ya. Bapak Ibu nanti tinggal klik, kemudian join gitu. Saya nih share di Chat mana? aja ya. Di room chat aja ya. Saya Iya. share-nya memunculkan room chat dulu saya. Oke, di all attendee saya bagikan. Bapak Ibu silahkan klik ya. Ya, oke, udah. Silahkan join, diklik aja. Kemudian, nah udah ada Pak Jufri, luar biasa. Wah, ada Wiwin. Ini kalau di sekolah Bapak Ibu, begitu saya melihat siswa saya udah join, wah sudah ada Bu Wiwin. Nah, hebat nih. Ibu Hoiria, biasanya kalau saya menyampaikan ke siswa, siapa yang paling cepat masuk, paling interaktif itu ditambahkan nilainya. Jadi kalau nilai tugasnya misalnya dapat 70, jadi 75. Kenapa? Karena rajin gitu. Nah, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, silahkan join. Sama-sama dengan teman-teman yang di rumah dan di sekolah kita bermain. Ya, kita bermain, kita belajar di aplikasi ini. Nah, kita belajar blended learning nih. Udah 24. Oke, sudah ada Ibu Juanita. Biasanya nih kalau 36 siswa saya sebut semua. Siswa itu kan senang kalau kita sebut namanya. Oh, Bu Guru nih mengapresiasi saya udah bergabung. Oke, sudah ada Ibu Iis, Ibu Sutini. Iya, oke. Nah, sambil Mikrofonnya di unmute, Bu In. bagaimana? Mikrofonnya di unmute aja. Mikrofonnya Mikrofonnya. saya. Enggak, teman-teman. Enggak usah.
Iya sebentar di ini aja dulu kan teman-teman sudah di unmute ya mikrofonnya sama Bu Tati. Tolong untuk nggak ribut dulu, boleh di mute sendiri aja. Bantuin Ibu Tati jadi host gitu. Di mute sendiri sebentar baru kita interaktifnya. Oke, nah ini tuh Bu Tati di mute dulu. Nah, oke, udah ada 44. Saya start ya, yang belum sempat join boleh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, siswanya takut, tunggu Bu Guru, saya belum join. Enggak apa-apa, sambil kita start, mereka bisa join sepanjang perjalanan gitu. Nah, sekarang, tapi ini bukan hanya bertanya ya, ini kita bawa materi. Jadi Bapak Ibu ini saya langsung simulasi nih. Saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai siswa. Bentar, saya ini keluar lagi. Sudah masuk, keluar lagi, bentar. Oh iya, mari Ibu, Ya. silahkan tak tungguin. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti juga kalau dengan siswa boleh nih kasih nih nomornya. Jadi yang nggak bisa join dengan link, boleh masuk nanti di browsernya, klik aja quizzes.com. Nah, nanti kalau udah ada tampilannya, di bagian atas tuh ada join dengan kode. Nah, ketik aja, jadi nggak masalah. Nanti kalau udah join dengan kode, diminta masukkan nama. Jadi, Bapak Ibu bisa join ini sangat mudah diakses ini, aplikasi ini, dan dia gratis gitu. Bisa Bapak Ibu gunakan. Baik, kita udah mulai boleh di start ya, sambil yang lain boleh join. Nah, sekarang ketika saya klik start, siswa itu kita minta untuk fokus gitu. Jadi fokus ya anak-anak, Ibu Guru akan memulai. Siapa yang menjawab dengan cepat, dengan tepat, maka Bu Guru akan tambahkan poinnya 5. Baik dia yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Nah, sekarang ya, di start ya, bersiap. Oke, mudah-mudahan jaringan saya nggak lelet. Sekali lagi kalau ditanya ini kekurangannya apa? Ya tergantung dengan jaringan. Baik, dimulai. Nih pertanyaan pertama. Tuh ada musiknya tuh. Boleh dijawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu permasalahan apa yang Bapak Ibu temukan saat melaksanakan pembelajaran daring? Nah, coba udah. Bu Tati tolong di mute dulu ya Bu Tati. All mute gitu. Nah, sudah ada Bapak jaringan di Bapak Ibu Besek nih menjawabnya jaringan. Nah, kalau siswa Bapak Ibu kemudian Bu Tati suaranya join ya suara handphone saya. Suara laptop saya. Enggak kedengaran Ibu. Kira-kira di mana ya saya bisa lihat untuk dia joinnya? Pak Bahar kalau untuk suaranya bisa join soalnya ntar ada video Pak Bahar. Ini di pengaturan quizisnya Ibu. Bukan, di quizisnya Oh, udah di oke. sininya. Iya, di sininya di ininya. Di mana ya? Pak Bahar. Dicek di pengaturan audio untuk audio sharingnya pada saat kita klik. Ini switch audio ya. You are using computer for audio. Oh enggak nih, bukan ini kayaknya. Ini soalnya enggak kedengeran suaranya saya. Ya, saya lanjut dulu. Tapi sebentar ada video nih Pak Bahar yang akan dilihat teman-teman. Kalau nggak join suaranya kan nggak seru gitu. Saya nggak lihatnya ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini saya anggap siswa saya ya. Sudah ada Ibu Besek menjawab kendala utama saat pembelajaran daring jaringan. Ada gadgetnya nggak ada, punya bapaknya, punya sepupu. Nah, rata-rata nih menjawab jaringan. Wah, luar biasa nih. Rata-rata Bapak Ibu ini menjawab jaringan. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu ya, ini satu cara kita bisa menyampaikan ke siswa. Jadi semuanya harus menjawab ya. Yang tidak ada namanya berarti Ibu Guru anggap kalian sedang joinkan handphone, tapi orangnya nggak ada di dalam room meeting. Mungkin dia lagi pergi jajan di luar. Nah, disebutkanlah namanya satu persatu ya. Sri Lestari, ternyata alasannya ini.
Kemudian Bapak Afdal, ternyata jaringan lelet. Rata-rata jawabannya jaringan. Nah, ini sudah ada 53 siswa. Berarti dari siswa saya 58, ada 5 orang yang belum menjawab. Segera menjawab kalau mau dapat nilai. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, bentar ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya ingin melihat, oh ada siswa nih yang belum bersuara, saya ingin tanya siswanya, kira-kira permasalahan apa yang kalian temukan saat belajar daring anak-anak, saat belajar dengan ibu guru. Nah, karena siswa saya itu kadang nggak berani menjawab, malu-malu, atau memang dia lagi tidak aktif. Nah, untuk bisa membuat dia interaktif, jadi Bu Guru akan spin namanya ya. Siapa saja yang namanya tertera di dalam layar handphone atau laptopnya, maka silahkan. Ibu Guru tidak akan menyebut nama, tapi kalau namanya tampil di layar, maka silahkan mengaktifkan suaranya, kemudian jawab pertanyaannya Ibu Guru. Nah, kalau tidak, Ibu Guru anggap dia tidak lagi sedang berada di kelas. Pikirannya lagi di luar, kita keluarkan aja dari ruang kelas biar dia terbangun gitu. Nah, baik. Maka Bapak Ibu saya klik yang ini ya. Jadi ini ada 2. Spin ini gunanya kita bisa mengacak nama siswa gitu. Jadi siswa itu akan takut-takut. Wah, sekali kalau nama saya yang jatuh, saya mau jawab apa ya? Jadi semua siswa itu enggak apa ya? Tidak bisa santai gitu, dia akan berjaga-jaga kalau namanya nanti yang akan jatuh, yang akan diberikan pertanyaan. Baik, karena di sini banyak sekali jawaban, maka Ibu Guru akan spin namanya. Siapa yang jatuh namanya, silahkan menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, Ibu Guru anggap dia tidak sedang berada di dalam ruang kelas, dan supaya dia terbangun, kita keluarkan dia dari dalam kelas. Nanti kalau dia sadar, dia akan join kembali. Nah, sekarang saya akan spin namanya. Oke, siapakah yang akan jatuh namanya? Tidak akan saya sebutkan, tapi silakan aktifkan mikrofonnya. Nah, apakah ini ada orangnya? Halo, diaktifkan mikrofonnya Ibu Tati. Ini makanya saya minta tadi tolong diaktifkan itu. Apakah ada orangnya? Bentar, Bu In. Halo. Nah, kalau gini saya sebut aja ya, soalnya ini bukan siswa nih, bapak-bapak semua, ibu-ibu nih. Pak Suhardi. Nah, setelah saya spin, ternyata dari 58 siswa saya yang bergabung, jatuh namanya Pak Suhardi nih. Bisa dengar suara saya, Pak Suhardi? Halo, Pak Suhardi. Wah, ada jawaban nih. Dari Ibu Nurlina, jaringan katanya kurang mendukung. Baik, karena Pak Suhardi tidak mendengarkan, biasanya kalau dalam kelas, siswa yang terspin namanya seperti ini, kemudian dia tidak bisa menjawab, saya anggap kayaknya dia tidak lagi fokus di room meeting, sehingga saya keluarkan dulu dari room meeting. Nanti dia tersadar, kok saya keluar. Wah, saya nanti dianggap bolos nih sama Ibu Guru. Akhirnya dia akan join kembali, dan dia akan kembali fokus gitu dengan pelajaran. Nah, mungkin tadi ada Pak Suhardi. Ada ya, Pak Suhardi, halo. Silakan Pak Suhardi. Pak Suhardi bisa dengar suara saya? Sudah saya aktifkan. Ya, silakan Pak Suhardi. Nah, Iya, saya Pak Suhardi Suhardi. bisa dengar ya? Iya, tapi saya Iya. Suhardi Amir. Suhardi mana nih? Jangan di-mute lagi, Bu Tati. Nah, Pak Suhardi, kira-kira masalahnya Pak Suhardi kalau mengajar itu kendalanya apa selain jaringan? Saya nih ya. Iya, saya kan tanya Pak Suhardi. Kan tadi Pak Suhardi yang jatuh namanya. Kalau nggak menjawab nilainya saya kurangi 5, nanti nilai ulangannya. Maaf Bu, ini Nah, bukan silakan. Suhardi saya Bu. Suhardi saya pakai Amir Bu. Oh, ini bukan Suhardi Bapak ya. Iya. Baik, saya spin lagi kalau begitu. Berarti Pak Suhardi ada dua ya. Nggak fokus Bu. Nah, begitulah kalau siswa nggak fokus. Ketika Iya. namanya terspin,
Nah, ini makanya tujuan daripada kegiatan ini kita ingin memfokuskan perhatian siswa agar benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Baik, karena Pak Suhardi ini tidak menjawab, nanti ya dicatat nilainya Pak Suhardi kita kurangi 5. Ya Jadi Bu, yang lain keluarin aja Bu dari kelas. kalau yang lain nilainya mau bagus, perhatikan baik-baik. Akan kita spin kembali siapakah yang akan jatuh namanya, maka siap-siap untuk memberikan tanggapan. Silahkan boleh curhat, boleh bertanya, boleh juga menjawab. Baik, saya spin kembali. Siapa yang akan jatuh namanya? Nah, kalau siswa ini udah deg-degan ini. Waduh, sekali saya yang jatuh, ini mau jawab apa? Nah, Endang Puji Rahayu. Halo, Ibu Endang Puji Rahayu. Apakah ada di room? Iya, Bu. Silakan Bu Endang. Ya. Iya, nah Bu Endang, nih coba jawab pertanyaan ini, kita cuma simulasi, jadi nanti Ibu bisa gunakan cara-cara ini nih. Kira-kira selain jaringan Ibu, kalau belajar blended itu permasalahan yang Ibu hadapi apa? Saya itu Bu, apa masalahnya kondisi di sekolah kami itu pondok Bu. Sebagian tidak diizinkan bawa HP gitu. Oh gitu ya, sebagian nggak diizinkan bawa HP ya, berarti kita nyari strategi lagi ya. Karena kalau strategi pakai seperti ini, apa ya, mencoba mencuri perhatian siswa untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita sampaikan, itu tentunya mereka butuh gadget gitu. Jadi harus ada Ya. HP, paket internet juga harus bagus. Nah, ini satu, makanya tadi saya katakan banyak cara, tapi ini adalah salah satu. Nah, kira-kira dari sekian banyak cara, Bapak Ibu bisa gunakan satu yang mana yang paling tepat dengan kondisinya Bapak Ibu gitu. Oke, terima kasih Bu Endang. Satu kali lagi saya spin ya. Wah, ini kalau Pak Bahar nih setiap yang jatuh namanya bisa menjawab, harusnya dapat hadiah nih dari Sultra Cerdas. Ini kan episode 100 ya. Baik, saya lanjut lagi. Terima kasih Bu Endang. Kita spin lagi siapa yang jatuh namanya nih, siap-siap. Oke, ada Ibu Anik. Ini kalau siswa senang sekali nih. Halo Ibu Anik, apa bisa mendengar suara saya? Halo Ibu Anik. Nah, nggak ada suara nih dari Bu Anik. Apakah Ibu di-mute Anik ke oleh Bu kantin Tuti Bu. suaranya? Iya, Sudah di unmute. Silakan halo. Ibu Anik. Halo Ibu Anik. Ibu Anik ke Ya. kantin Bu. Bagaimana Ya. Pak? Oh, Bapak ya. Ini pakai nama samaran ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi mengajar menggunakan aplikasi ini, mintalah siswa untuk menggunakan nama lengkapnya. Nah, caranya Bapak Ibu menyampaikan harus menggunakan nama lengkap ya. Soalnya nanti kalau nilainya kita download, ya ini kan nanti ada di akhir ini nanti ada nilai gitu. Nah, kalau laporan nilai kita download nanti dan kalian menggunakan nama samaran, itu tidak akan masuk di dalam daftar nilai. Jadi dijelaskan seperti itu Bapak Ibu, sehingga nggak ada siswa yang asal mengarang nama. Dia akan menggunakan nama lengkapnya. Kenapa? Karena dia akan takut dia dianggap tidak hadir, itu yang pertama. Kedua, dia nggak punya nilai. Karena yang tidak punya nilai itu akan disampaikan akan terdelete gitu, akan didelete namanya karena tidak lengkap. Oke, Bapak Ibu, ini satu cara. Jadi men-spin nama ini adalah salah satu cara untuk menarik perhatian siswa. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaan pertama udah selesai, tapi saya belum memaparkan materi. Ini saya hanya mau memfokuskan siswa. Seberapa konsentrasi dia mengikuti kegiatan kita. Jadi, baik, saya lanjut lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu coba dijawab. Mari kita lihat siapakah yang lebih dahulu merespon, akan Ibu Guru tambahkan nilainya. Silahkan gambarkan apa yang dirasakan saat ini. Nah, itu bisa menggambar Bapak Ibu karena di situ ada draw. Jadi siswa kita tuh bisa menggambar. Nah, mungkin Bapak Ibu silahkan gambarkan
Nah, ini mudah-mudahan saya tadi nggak salah setting ya. Ini tadi saya setting semua siswa itu bisa menggambar. Nah, udah ada gambar nih. Wah, cantik. Ibu Hatifah. Keren gambarnya, senyumnya, bibir lebar. Waduh, Ibu Wiwin sedih. Aduh, nah ini Pak Jufri senyum malu-malu nih Pak Jufri dari Makassar. Wah, siapa yang paling cantik senyumnya? Coba. Bu Iis, aduh Bu Iis nggak pandai melukis. Aduh, Pak Kamil ini terbang nih kayaknya nih, burung terbang nggak jelas. Wah, cantik Pak Satya, apa ya Pak Satya ya, tapi kayaknya lagi air matanya netes gitu. Wah, luar biasa, keren semua gambar-gambarnya. Nah, Pak Baharudin ini ada love-love-nya. Suka ya dengan aplikasinya. Wah, luar biasa. Atau jangan sampai love-nya ini buat saya. Waduh, gawat. Bisa dipotas saya, Bapak. Baik, lanjut. Wah, ada nih yang lagi bete, Ibu Endang. Ibu Endang kenapa? Perasaannya malam ini kok nggak senang ya ngikutin materi kuisis? Nih, Seneng, ada Bu. lagi nih. Ada lagi nih, Pak. Ini saking senangnya, love-love-nya tuh penuh penuh warna karena hidupnya penuh warna gitu. Terima kasih Bapak Putu. Nah, udah lengkap nih. Ada yang malas nih, Ibu Asni. Kira-kira perasaan Asni, Ibu Asni malam ini kenapa ya? Kok nggak nyoret-nyoret gitu? Wah, ada yang sedih. Ada ayam. Nah, seperti ini Bapak Ibu serunya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk melihat, coba anak-anak setelah saat mengikuti pelajaran ini, coba gambarkan perasaan kalian. Ibu guru mau lihat nih perasaannya seperti apa. Nah, itu benar-benar menarik perhatian siswa Bapak Ibu. Siswa nih bisa fokus nih. Nah, kita lihat siapa ya yang belum mengirimkan. Dari 65 siswa, 40 orang yang baru mengungkapkan perasaannya. Coba yang lain. Siapa yang belum mengungkapin perasaannya? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat seperti apa siswa kita. Nah, kita juga bisa melihat Bapak Ibu, siapa aja siswa kita yang udah kerja, siapa yang belum. Nah, oh, ternyata Ibu Lisa ini belum memberikan tanggapannya seperti apa perasaannya malam hari ini. Kemudian ada lagi Bu Darmawati. Kenapa malas menggambar? Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa tahu siapa siswa kita yang interaktif, siapa yang malas. Nah, siswa kan juga semuanya beda-beda ya. Nah, ini satu cara yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi siswa itu bisa menggambar, bisa menuliskan, bahkan bisa mengungkapkannya dengan kata-kata gitu. Dia bisa merekam suaranya kemudian mengirimkan dan kita dengarkan bersama-sama. Jadi luar biasa Bapak Ibu aplikasi ini mengajak siswa kita itu nggak tidur. Saat Bapak Ibu menjelaskan langsung berikan pertanyaan. Misalnya ya, nah anak-anak global warming itu adalah bla bla bla. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah paham, Ibu mau melihat siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nanti di spin namanya ya, yang jatuh silahkan apa yang kamu ketahui. Nah, kadang siswa kita itu malu mengungkapkan, dia hanya bisa ungkapkan dengan tulisan. Ya tidak apa-apa, kita minta dia silahkan tuliskan. Yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata, suruh dia buka mikrofonnya. Yang bisa mengungkapkan dengan gambar, suruh dia buat dalam bentuk gambar. Jadi tidak ada alasan siswa kita itu, saya nggak bisa Bu Guru. Kenapa? Karena dia bisa memilih. Dia bisa menggambar, dia bisa mengungkapkan langsung dengan mengaktifkan mikrofon, atau mungkin dia bisa merekam suaranya, ngirim ke sini, atau juga dia bisa menggambarkan apa yang dia inginkan. Karena ya terkadang siswa itu ketika menggambarkan sesuatu, ya dia bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat. Wah, ada yang belum menjawab ya. Ada Ibu Lisa, ada Ibu Anik, ada Ibu Sunarsi. Nah, coba digambarkan, Ibu Guru mau lihat. Jadi, seperti itu Bapak Ibu interaktifnya ya. Nah, sekarang anak-anak
Ibu guru sudah tahu siapa yang paling rajin tadi, siapa yang udah menjawab. Nah, mungkin juga yang belum menjawab karena gangguan jaringan. Jangan marah, jangan emosi dengan jaringan ya. Ditunggu sebentar, pasti jawabannya akan terkirim ke ibu guru dan juga bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, sekarang ibu guru mau kalian tonton dulu video berikut ini. Kita bisa putarkan video Bapak Ibu. Seperti ini ya, saya lanjut. Nah, ini ada video yang saya putar. Mudah-mudahan terdengar ya di audionya Bapak Ibu. Ya. Iya. Memang jawab itu, Pak. Nah, silahkan ditonton baik-baik. Nanti akan ada tempat tuliskan apa yang kamu pikirkan saat menonton video ini. Nah, Suaranya nggak muncul ya. Suaranya nggak ada. ya, Bapak Ibu bisa aktifkan audionya ya di rumah, itu pasti terdengar. Nggak kedengeran, Bu In. Nah, kira-kira silahkan disimak dulu videonya anak-anak. Nanti dituliskan apa yang kamu pikirkan saat menonton video ini. Sebentar dituliskan ya. Ditonton dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira kegiatan apa ya gitu. Coba ya. Nah, oke ya. Jadi videonya singkat aja. Ini cuman gambaran. Sekali lagi ini simulasi. Nah, kalau sudah menonton video, coba silahkan jawab dulu pertanyaan berikut ini. Ya, silahkan Bapak Ibu coba dijawab. Ini anggap aja siswa ya. Atraksi, parodi. Wah. Nah, Mersing Band. Wah, Ibu Sarina katanya Mersing Band. Oh, orang anak Mersing Band nih, Ibu nih. Sedang atraksi, atraksinya bagus, parade, polisi India sedang upacara. Nah, dari semua jawaban nih baru dapat satu nih. Tegang dan menarik. Wah. Nah, ini kalau siswa dikasih begini, Bapak Ibu. Wah, senang sekali mereka. Nonton lagi yuk, Bu. Pertunjukan orang beraksi. Katanya Pak Kholis Mayoret beri aba-aba. Bagaimana ini dilakukan? Ini keluar dari jawaban ini. Tidak mengerti bahasanya, tapi kayaknya lomba deh. Wah, boleh-boleh Bu Wiwin. Amazing, atraksi. Nah, ternyata ini kalau dinonton, tentara India sedang latihan parade. Ada benarnya. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa jadikan ini sebagai apa ya? Kalau orang bilang ya, persepsi ya, pas stimulus gitu. Nah, kita bisa mengajak siswa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gitu. Terlalu lebay, terlalu lebay atraksinya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang tadi yang saya pertontonkan itu adalah apa upacara ya, upacara
yang upacara bukan lebay ya, memang seperti itu orang India kalau upacara. Saya aja waktu awal nonton itu tertawa, terpingkal-pingkal. Pak Koordinator apalagi 2 hari 2 malam tuh terpingkal-pingkal. Itu hanya sepotong videonya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nonton video aslinya, yakin Bapak Ibu tertawa habis itu. Nah, itu adalah satu upacara. Saya juga dapat video ini kemarin waktu ikut kegiatan, sampai nggak bisa makan, tertawa lucu gitu melihat full video aslinya. Upacara yang diselenggarakan oleh penduduk atau masyarakat dari negara India di daerah perbatasan. Jadi itu bukan atraksi, itu juga bukan parade ya, tapi itu adalah upacara resmi kenegaraan. Nah, ini acara atraksi kemiliteran. Benar ya Bapak Ibu, jadi banyak siswa kita ketika kita memberikan satu video, nah itu kan kita bisa mengantarkan ke siswa. Nah, baik anak-anak yang akan kita pelajari itu adalah anak-anak tuh udah fokus ke kita gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan untuk engagement siswa gitu, menarik perhatian siswa bahwa oh ini benar-benar interaktif ini ibu guru saya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya simulasinya aja. Baik, saya lanjut karena ini tadi udah kita bahas ya. Jangan sampai nanti ada Bapak Ibu, Winda itu bikinnya kayak gimana. Nah, sekarang ini udah sebagian kecil, kita juga ini kayaknya batasi waktu. Saya lanjut aja. Yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi Pak Bahar dan materi yang sudah saya tampilkan hari ini? Satu, model aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk blended learning. Ini bagian akhir dari pemaparan materi saya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diketikkan aja. Nah, oh, mau ikut workshopnya. Baik, kita akan adakan workshop tentang ini Bapak Ibu. Ya. Pak Idam nggak ada pertanyaan, udah clear. Nah, ini pertanyaan, bagaimana cara membuatnya? Oke. Selanjutnya, adakah pelatihannya? Ada Bapak Ibu, tadi saya udah sampaikan di awal ya. Ini overview bagaimana nanti kita akan membuat. Kalau pelatihannya nanti itu akan jauh lebih komplit. Bapak Ibu akan diajarkan dari awal. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya ilmu akan di-share ke Bapak Ibu dan itu gratis. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Seperti itulah Sultra Cerdas mengadakan pelatihan Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara membuat aplikasi kuisnya Bu Indah? Nah, itu pertanyaan yang paling sangat gampang Ibu. Pokoknya Ibu pasti ketagihan kalau udah buat. Karena Ibu pasti mau memasukkan gambar-gambar lucu, mau memasukkan audio, mau memasukkan video. Nah, cukup jelas dari Pak Satya. Terima kasih Pak Satya. Mau YouTube-nya boleh. Nanti ada di ini ya, nanti ada di share. Bapak Ibu sertifikat hari ini tuh Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara mengetik di presensi, bisa ngambil langsung, dikirim ke email boleh. Yang mau mengambil di e-learning Sultra Cerdas juga boleh. Kalau di e-learning itu lengkap dengan berita acara dengan surat undangan, tapi kalau di email itu hanya sertifikat saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil sertifikat via email boleh. Oke, lanjut, ditunggu follow up-nya. Oke, terima kasih Ibu. Udah jelas gimana cara buatnya. Mboten wonten nggak ngerti saya. Mboten wonten itu apa ya? Tulis lagi dong. Jadi Bapak Ibu di sini siswa kita boleh menulis berkali-kali. Jadi Bu, tadi jawaban saya boleh ralat ya, boleh. Ketik lagi deh. Tuh. Nah, sekarang ini saya mau tanya Pak Holis nih, mboten wonten itu apa? Tulis lagi Pak, nanti saya baca. Ingin belajar lebih banyak. Oke, good. Bagaimana konsep sebenarnya blended learning? Nah, ini pertanyaan buat Pak Bahar. Saya langsung ke Pak Zusmar pertanyaannya. Oke Bu Tati, silahkan ini pertanyaan buat Pak Bahar. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu ketik aja ya yang sudah join. Kalau yang nggak join boleh di room chat juga boleh. Nah, pertanyaan dari Bapak Jusmar buat Pak Bahar. Pak Bahar boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya, dijawab nih. Konsep. Silakan. Ya, silakan Pak Bahar.
Ya, saya langsung Ya, jadi host bagaimana juga. konsep blended learning tersebut? Tadi sudah. Nah, blended itu kan tadi sudah diulas ya Bapak Ibu ya, bahwa ini penggabungan antara proses pembelajaran tatap muka eh, dan secara daring ya. Di mana paling pas sebetulnya istilah blended learning saat ini dipadankan dengan tatap muka terbatas yang membagi siswa 50% belajar dari rumah atau dan 50% belajar di sekolah. Atau dengan cara lain, sekali tatap muka 1 minggu dan 1 pekan depannya dipelajarkan secara daring. Seperti itu. Jadi konsep blended ini sebenarnya dari percampuran antara tatap muka dan belajar daring yang mewajibkan keduanya harus benar-benar terjadi dalam proses pembelajaran gitu ya. Tidak bisa saling gantikan seperti itu. Demikian konsepnya saya kembalikan. Oke, terima Bu. kasih Pak Bahar. Saya lanjut ya. Pertanyaan Bapak Ibu boleh diketik-ketik aja deh. Di mana tempat download sertifikat TOT-nya? Nah, nanti di akhir. Untuk yang sertifikat TOT kemarin ya yang dimaksud, nanti bagian akhir ini akan ada pengumuman dari Pak Bahar dan akan diinformasikan di mana download sertifikat TOT-nya. Apakah nanti via email juga seperti sertifikat webinar malam hari ini, ataukah ada aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk literasi digital lagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah menuju ke transformasi digitalisasi pendidikan. Mudah-mudahan dikirim via email ya Bu Indah. Amin. Oke, buat Pak Putu ya, sebentar ya Pak Putu. Bagaimana cara membuat dan pelatihannya? Nah, cara membuat nanti akan dibagikan di pelatihan. Kalau Bapak Ibu mau mendaftar pelatihan, nanti Pak Bahar sudah boleh nih di-share link pendaftarannya Pak Bahar bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh lagi bagaimana membuatnya. Nanti kita di sini ada kuisi super trainer yang akan berbagi kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat juga. Dan Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, pelatihan yang akan diselenggarakan ini kami akan merekrut Bapak Ibu sebagai trainer. Jadi pelatihannya ini adalah training of trainer juga untuk quizzes. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi trainer juga, lulus di TOT ini, dan udah bisa mentraining juga di Sultra Cerdas dan di tempatnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat langsung dari Quizzes Indonesia senilai 32 JP. Dan Bapak Ibu mendapatkan gelar sebagai trainer Quizzes. Jadi pelatihannya ini Bapak Ibu sambil belajar, dapat ilmu, bisa jadi trainer, kemudian Bapak Ibu dapat sertifikat deh, komplit. Mari Bapak Ibu kita belajar sama-sama ya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena Bapak Ibu belajar itu memang melelahkan kalau saya bilang. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tidak belajar akan lebih melelahkan lagi karena orang udah pada update ilmunya. Kita akan menjadi guru yang tertinggal. Ketika guru itu sudah pada update, mulai belajar, sudah melalui transformasi digital. Kita karena malas, nyaman ya, udah enak di zona nyaman, ngajarnya offline aja yang konvensional, kita akan ditinggalkan oleh siswa Bapak Ibu. Memang nggak ada yang bisa menggantikan guru. Tapi ingat, guru yang tidak mengupdate dirinya itu akan ditinggalkan oleh siswanya. Siswa yang akan meninggalkan. Kenapa? Karena pelajaran Bapak Ibu menjemukan. Bosan anak-anak. Apalagi udah ada yang lebih menarik tuh main HP. Kenapa tidak HP-nya kita masukkan ke dalam pembelajaran? Biar dia main HP, tapi dia juga belajar. Ilmunya tertransfer. Nah, mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Bagaimana solusi di blended learning agar tercapai yang diharapkan Pak Bahar? Pak Bahar monitor pertanyaannya. Pak Bahar, di-unmute dulu mikrofonnya. Halo, halo. Bagaimana solusi di blended learning agar tercapai yang diharapkan? Sebetulnya gini ya, kalau bicara capaian ya, ini kan hal-hal yang terukur ya Pak Ibu. Tentu proses
biasanya tidak pernah hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Blended yang kita ulas pada malam hari ini, titik fokusnya berada pada bagaimana mengoptimalkan proses Bapak Ibu. Ketika kita berbicara solusi gimana agar tercapai yang diharapkan, berarti kita harus melihat pada sisi penilaiannya. Nah, sesungguhnya ini agak apa ya? Harapan dari proses blended learning ini sebenarnya adalah kalau dijawab sepintas ya dari apa yang diharapkan. Yang diharapkan dari blended learning adalah bagaimana optimalnya dua moda pembelajaran daring maupun luring itu Pak Ibu. Nah, artinya gini, kondisi selama ini kan tidak bisa kita pungkiri bahwa pembelajaran kita itu setelah berproses ada yang kita sudah kehilangan histori pembelajarannya, kemudian siswa juga benar-benar tidak memahami tidak memahami substansi materi kita. Kadang siswa juga kalau ditanya bahkan judul saya sudah lupa apa yang dibahas ya. Karena memang pengaruh tidak biasanya siswa terhadap proses ini, proses belajar blended ini. Nah, kalau bagaimana solusi di blended learning agar tercapai yang diharapkan, ya dua-dua harus optimal. Dan tatap mukanya, kemudian di online harus optimal. Nah, berbeda kalau bicara tentang yang diharapkan adalah hasil belajarnya, maka ya berarti dioptimalkan dulu prosesnya sampai kemudian kita bisa melakukan pengukuran di hasilnya gitu. Dan kalau mau bagus pengukuran di hasil ya harusnya dioptimalkan dulu prosesnya gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Bahar. Pak Bahar, ini banyak sekali pertanyaan. Tadi tertulis 42 pertanyaan lagi ke bawah, ditambah 6 berarti 48. 2 pertanyaan saja lagi ya Bapak Ibu, saya spin ya biar deal gitu pertanyaan siapa yang akan dibacain. Tapi saya nggak bisa ngelihat di sini nih. Terpele nih. Nah, saya coba lihat, mantap Bu, semakin berkembang dari tahun ke tahun aplikasi Quizizz, betul. Nah, ini ada Mas Umar dan Quizizz Super Trainer di sini nih. Baik, bagaimana cara meminta menggambar siswa? Nah, itu nanti yang akan kita pelatihankan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, ini karena waktu udah. Nah, Bapak Ibu juga udah bisa nih nanti mendownload sertifikatnya. Mohon Bu Tati di-share ininya ya. Di-share presensinya. Sudah link presensi, Bapak Ibu silahkan diisi untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Yang mau ngambil di email itu akan terkirim langsung di email Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan di e-learning juga boleh. Sekarang e-learning itu kita udah nggak pakai enrollment key lagi, jadi Bapak Ibu bisa langsung akses aja masuk di portal elearning.cerdas.klik untuk kalau mau ngambil surat undangan, mau ngambil materi, rekaman, semuanya udah ada di dalam. Kalau yang terkirim di email itu hanya sertifikatnya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi yang mau kepo-kepoin boleh masuk di portal elearning.cerdas.klik. Dan malam ini Bapak Ibu kami akan share form untuk Bapak Ibu mendaftar masuk untuk mengikuti pelatihan Quizizz yang akan segera dilaksanakan. Pak Bahar kalau nggak salah hari Senin ya mulainya ya. Nah Bapak Ibu silahkan mendaftar dulu ya. Jadi apa yang akan kita pelajari, wow banyak Bapak Ibu yang mau dipelajari, bukan cuma ini. Ini hanya 1/5 ya akan kita pelajari dari materi-materi yang akan Bapak Ibu terima. Pokoknya Bapak Ibu pasti senang. Dan satu lagi kabar gembiranya, Bapak Ibu yang berhasil selesai nanti kami akan coba arahkan untuk bisa menjadi trainer. Jadi yang kami selenggarakan ini adalah training of trainer. Nah, bagaimana Bu Indah kalau saya sudah pernah ikut? Berarti Bapak Ibu nanti hanya tinggal mengikuti diseminasinya aja. Jadi pengimbasan ke teman-temannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana teknisnya? Silahkan ikuti pelatihannya nanti ya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau ada siswa yang seperti ini bertanya. Ini pertanyaannya semua akan terekap. Ya, mboten wonten tidak ada, sudah jelas. Makasih Pak Kholis udah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau Bapak siswa saya tambahin poinnya 5 lagi. Jadi kalau ulangannya dapat 70 jadi 75, aman sampai KKM.
Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bagaimana kalau yang seperti ini, kemudian kita mau download jawabannya siswa. Nah, nanti bisa, pastinya bisa. Kita bisa kasih nilai juga malah. Tapi nanti kita belajarnya di pelatihan aja ya. Kalau kita bahas di sini nggak cukup waktu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih udah bersama kami. Dinantikan pengumuman dari Pak Bahar setelah ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak berhenti belajar, tidak sampai hanya dapat materi ini kemudian puas. Mari kita perdalam lagi pengetahuan kita. Saya yakin ini bisa akan menjadi satu pilihan pembelajaran Bapak Ibu nanti memasuki semester tahun 2022, semester genap atau semester 2. Saya Indah mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu udah interaktif bersama saya. Dan akan masih banyak pengetahuan-pengetahuan lagi, pengalaman-pengalaman lagi yang akan kami bagi di setiap malam malam Jumat ya, Kamis malam di Sultra Cerdas. Akhirnya terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Indah, Pak Parahnya yang semangat sudah pukul 10 pada malam hari ini. Oke, baik. Di chat, di room chat ada satu pertanyaan lagi, Pak Bahar, Ibu Indah, mungkin bisa dijawab. Di sini dari Ibu Sri Lestari, di sekolah kami dalam melaksanakan kegiatan blended learning, kebetulan khusus mapel produktif dengan cara sebagian siswa di sekolah kita diberi latihan yang komputer, sedang yang di rumah latihan yang manual lewat WhatsApp group. Apakah ini perlu menurut narasumber? Atau apakah ada perlu perubahan? Matur nuwun. Silakan Ibu Indah atau Pak Bahar. Ya, halo. Ya, halo Bapak. Untuk perlakuan Ya. seharusnya dia menggunakan equal participation ya. Dalam equal participation yang dimaksud adalah apa yang terjadi di rumah dan di sekolah itu juga seharusnya dia sepadan gitu ya. Biar nanti sama-sama join. Atau ketika switch bergantian, ketika yang di rumah itu tiba langsung belajar ke sekolah, maka dia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Berarti materinya ada pengulangan gitu ya. Karena khawatirnya kalau dia berbeda perlakuan nanti hasilnya juga beda seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Sri Lestari masih memantau atau masih memonitor. Jika masih ingin atau belum puas, silakan menuliskan kembali di kolom chat atau dengan raise hand. Berikutnya, sebentar. Kayaknya nggak ada. Sudah Bu nggak Tati, ada. barangkali mungkin kita satu langsung masuk di ya, kita langsung masuk di pengumuman ya Bu Tati ya, Boleh, dengan silakan. Ya, pembagian ini silakan aja. Ibu di kolom chat sudah tidak ada. Saya Oke, jawab dulu, silakan. Bapak Ibu sudah nggak ada enrollment key ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika masuk di e-learning itu yang dilihat adalah judul webinar kita pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sudah nggak ada enrollment key ya Bapak Ibu ya? Bu Indah masih ada. Ini masih ada. Saya dapat nih. Saya mengeceknya di sini rupanya masih ada enrollment key ini. Oh ya, ntar saya edit kalau gitu. Kayaknya tadi saya udah nggak pakai enrollment key deh Pak. Lanjut Iya, ya. tapi dia otomatis langsung di ini. Berarti saya Sistem lupa kembali ke langsung settingannya. memberikan. Ya, sistem langsung memberikan enrollment key. Nanti Bu Indah share aja enrollment key-nya nanti. Ya. Oh ya, boleh. Nah, bisa Ya, segera. silakan Ya, dilanjutkan Pak ke pengumuman mungkin teman-teman nanti Bapak Ibu yang peringkat terbaik 1 2 3 untuk yang pelatihan kemarin nanti ini ya di download piagamnya tapi besok ya soalnya ini saya ngedit ini dulu di LMS. Sama. Apa namanya? Yang piagamnya piagam apa? Sertifikatnya untuk Iya, piagam untuk terbaik ini, Pak Bahar, besok. terbaik 1 dapat piagam dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbaik 1, 2, dan Kalian 3. sertifikatnya juga besok Bu Indah. Jadi gini, Iya. saya minta ini dong di share screen, share-nya ke saya dulu Bu Tati. Bu Tati silahkan. Silakan. Sebentar, Bapak. Oh silahkan belum dipindah kemana sih ya? Oke, OTW. Mau dipukul pantatnya nih. Silakan. Sapu. Silakan Pak Bahar, sudah presenter Bapak. Ya Pak Bahar silahkan share screen.
Jangan lama-lama Pak Bahar, ingat janjinya ya. Halo Bu Tati, bisa melihat layar saya? Bisa Pak, bisa kelihatan? Baik. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa peserta terbaik yang akan kami umumkan pada malam hari ini, sekaligus penerima door prize 1 unit printer dari PT Epson Indonesia. Terima kasih PT Epson Indonesia, dan Bapak Ibu silakan menyimak tayangan kami berikut. Ya, saya scroll dulu ke atas Bapak Ibu ya. 9, baris ke-9, baris ke-8, dan selamat peserta terbaik 7 ada Ibu Ramlia SP. Ini peserta Training of Trainers dari Sultra Cerdas ya. Peningkatan kompetensi digital abad 21 Maret. Selanjutnya terbaik 6 ada Haja Norma Umar SPD MSI. Selamat Ibu Haja Norma Umar. Selanjutnya ada Putu Arya Eka Dharma Putra SPD MPD GR terbaik 5. Selanjutnya ada Dr. Andus Sahama terbaik 4. Selanjutnya ada Erman Serah terbaik 3. Ada Bapak Erman Serah. Ini dari sekolah mana ini Pak? Harusnya disebut sekolahnya gitu. Ya, Jangan sampai ada yang namanya sama. Sekolahnya ada di pengumuman secara menyeluruh ya, nanti Oh gitu. Ya, ada siap. data keseluruhannya sebentar. Selanjutnya ada Pak Jamil Ade terbaik 1. Selamat kepada Pak Wah, Jamil keren. Ade. Dan kita lihat data terakhir Bapak Ibu penerima door prize 1 unit printer. Ini jatuh kepada 3, 2, 1. Yeay, ini dia orangnya ya. Ibu Iis Rosdiani. Selamat door prize printer Epson. Door prize printer 1 L121 ya. L121 ya. Oke, ini barangkali Bapak Ibu bisa screenshot ya, nanti bisa di-share juga di media sosial di acara 100 episode Sultra Cerdas, dan insya Allah Sultra Cerdas dengan semangat berbaginya akan terus berbagi kepada para pejuang pendidikan seluruh Indonesia dan bisa memberi manfaat lebih baik lagi, lebih jauh lagi, menjangkau seluruh Nusantara. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu peserta yang dinyatakan lulus. Saya akan tampilkan di sini ya secara keseluruhan. Ini ada 86 peserta ya. 86 peserta. Ini sudah ada, saya beri warna kuning bagi para penerima, dan insya Allah nanti akan kami bagikan di grup training of trainers-nya. Nanti kami akan bagi termasuk bagaimana cara mengambil sertifikatnya. Nanti insya Allah Bapak Ibu langsung bisa login. Saya akan berikan bocoran dikit ya, seperti ini. Belum malam ini Bapak Ibu ya. Nanti pada esok hari setelah kami posting di grup, nanti Bapak Ibu sudah bisa mengambil. Username-nya itu akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi username-nya itu SC21-L100-01. Ini dari Bapak Ahmad Miftah, nanti secara otomatis langsung masuk dan bisa mengambil sertifikatnya. Tidak bisa lagi diganggu-gugat Bapak Ibu ya. Tidak bisa lagi diubah-ubah, dia otomatis langsung masuk.
Dan semua data ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu pada esok hari setelah kami merampungkan administrasinya, termasuk hadiah penghargaan kepada peserta terbaik, dan selanjutnya Bapak Ibu yang khususnya yang mendapatkan dari Bu Is ya, Epson, Bu Is, printer. yang mendapatkan 1 unit printer Data Epson, nanti Bu Is berkomunikasi dengan kami untuk administrasi yang harus diserahkan kepada PT Epson Indonesia untuk pengiriman, termasuk alamat pengiriman unit printernya. Mudah-mudahan Ibu Isnya sedang monitor ini di kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Tati. Saya kembalikan, saya stop sharingnya sekarang. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu, saya lanjut dulu, Bu Ya, Tati. silakan. Oh ya, boleh Silakan, ditutup Bu In, dulu Bu yuk. Tati kalau gitu ya. Silakan Bu Tati. Di closing Oke. statement oleh Pak Bahar. Ini kemudian sepertinya begini. Ya. Ini jangan ini Sultra cerdasnya mereka belum mengisi presensi ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, emailnya dicek ya. Itu otomatis Bapak langsung Ibu masuk silahkan mengisi sertifikatnya presensi, udah ada di room chat tuh linknya untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat langsung ke emailnya Bapak Ibu gitu. Ibu Is masih di mute katanya. Coba bisa di ini. Bu Iis dikasih naik dulu di attendee, ini peserta terbaik 1 nih Bu Tati, naikin di panelis dong. Bapak Oke, Ibu yang sebentar. menjadi terbaik 1, 2, 3, Bu Is. 4, 5, 6. Ada 7 enggak ya? 7 Akan ya. mendapatkan piagam penghargaan. Piagam itu maksudnya kayak sertifikat, tapi tertera nama Bapak Ibu sebagai peserta terbaik yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi kami melapor ke Kepala Dinas, peserta terbaik kegiatan ini adalah nama-nama Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Bahar boleh dong request nanti kalau yang pelatihan quizzes ini yang blended learning tadi, boleh juga dong dapat terbaik 1, terbaik 2, mohon izin ke Bapak Kadis, siapa tahu bisa menandatangani lagi gitu sertifikatnya. Yang mau melakukan pendaftaran untuk kegiatan pelatihannya ya, Bapak Ibu nanti link pendaftaran Link presensinya di mana ya? Ada di room attendee. Ada, sudah ada Ibu. Silahkan, nanti saya kirim juga ke panelis. Silahkan diisi Bapak Ibu, kemudian dicek. Ibu Tati ini belum tutup loh, belum stop record loh. Ditutup dulu Bu Tati ah. Ya, oke, sudah saya tutup ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Closing statement lagi ada Pak Bahar. Kalau sudah tidak ada, saya tutup saja. closing statement ya. Ya, Dari Bu silakan Indah Bapak. saja barangkali. Silakan Bu Indah. Dari Pak Bahar aja. Saya lagi ngetik-ngatik LMS ini nyari enrollment key. Pak Bahar aja. Ayo, Nanti supaya ditutup. gantian biar minggu depan Silakan. saya Oke. deh. Siap. Bapak Ibu, Enrollment key mana ya? apa yang kita tampilkan malam hari ini sungguh masih terlalu singkat rasanya ya untuk mengupas tuntas tentang konsep ya dan solusi praktis dari persoalan-persoalan pembelajaran blended learning yang kita hadapi. Masih banyak hasil studi, hasil riset tentang blended learning yang menunjukkan permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan klasik ataupun permasalahan yang baru muncul kekinian ketika moda blended learning ini diterapkan di sekolah-sekolah. Tentu beda sekolah barangkali beda kasus. Secara umum apa yang kami ulas malam hari ini juga tentu solusinya juga masih bersifat umum. Pengembangannya Bapak Ibu kembali ke pada Bapak Ibu semua bagaimana bisa melihat persoalan secara lebih detail dan kemapanan Bapak Ibu menentukan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah di sekolah Bapak Ibu sangat bergantung kepada kemampuan hasil analisis Bapak Ibu terhadap persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan. Semakin banyak persoalan Bapak Ibu
yang kita bisa temukan, dan semakin tangguh kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu, tentu akan mendorong kita juga semakin baik menghasilkan kualitas pembelajaran kita. Demikian, Bu Tati, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Baharudin, terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Edwin Safrudin yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sahabat hebat Sultra Cerdas. Sampai dengan saat ini 114 partisipan yang bergabung bersama kami. Kami cukupkan untuk malam ini. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di event Sultra Cerdas pada hari Kamis minggu depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar mohon izin, kayaknya formnya Pak Bahar lagi tulis.